Kekuasaan itu diperjuangkan, direbut, kemudian didistribusikan kembali. Dan di sini adalah proses distribution of power. Negara demokrasi adalah mengolah perbedaan, bukan memaksakan persatuan. Pak Prabowo berkeyakinan satu saat nanti para pendukung relawan pasti paham. Jadi kalau sudah ada nation call, nah itu beliau pasti tidak akan pernah menolak. Berakhirnya pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala menandakan babak baru akan segera dimulai dengan pemerintahan Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Maruf Amin. Ini tentunya akan mengubah peta politik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Koalisi pun berubah seperti arah angin. Prabowo Subianto jelang pelantikan presiden bermanuver melakukan safari politiknya bertemu dengan para pimpinan politik. Di antaranya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Bagaimana proses dan lika-liku di balik pembentukan kabinet jilid kedua Jokowi dan juga Kiai Haji Maruf Amin? Apa maksud dan tujuan dari Prabowo Subianto sebagai tokoh Gerindra melakukan safari politiknya? Kita akan membahasnya dalam episode Fakta kali ini bersama saya Balkis Manisang. Negara kita sedang sakit, saudara-saudara sekalian. Ini permohonan kami, ini perjuangan peperangan hak dan batil. Dan kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan lain. Saya bersama dengan Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Bang Daniel apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Bang Daniel sekarang sebagai juru bicara Pak Prabowo Subianto tahu betul, harusnya semestinya tahu juga apa alasan Pak Prabowo juga detik-detik jelang pelantikan waktu beberapa waktu lalu bermanuver bertemu dengan pimpinan politik dan cuma Pak Prabowo yang bisa begitu. Kenapa? Pertama pengen tahu dulu maksud dan tujuannya apa sebenarnya? Tentu pertama upaya silaturahim ya, merekatkan banyak yang putus selama ini. Yang putus ya tentu silaturahim politik, silaturahim kebangsaan yang selama ini kan ketika kontestasi itu terputus. Nah, tentu pada saat ini kan Pak Prabowo belum berhasil. Nah, tentu beliau ingin berkomunikasi untuk menitipkan gagasan karena kita tentu ingin mengusung politik gagasan. Nah, gagasan itu ya dalam bentuk yang sering disebut Pak Prabowo sebagai dorongan besar pembangunan ekonomi yang terdiri dari 3 segmentasi. Nah, itu yang beliau sampaikan mulai dari kepada Pak Jokowi, kemudian ke Bu Mega, sampai ke para ketua umum partai tersebut. Ide untuk kemudian ada pilihan buat Pak Prabowo untuk bisa bermitra di internal pemerintahan Pak Jokowi dan juga Kiai Haji Maruf itu datang dari siapa? Datang dari dari para kader tentu. Jadi kan begini. Jadi di Gerindra kan pasti muncul banyak pendapat. Baik itu pendapat misalnya 10 tahun ini Gerindra sudah menjadi oposisi. Selama Gerindra berdiri dan dipimpin oleh Pak Prabowo kan belum pernah ada di dalam pemerintahan. Kenapa kemudian tidak dicoba misalnya ada alternatif? Karena di Indonesia sistem kita itu tidak memfasilitasi ide-ide dan gagasan oposisi itu bisa digunakan di eksekutif. Maka kemudian ada gagasan bagaimana kalau kemudian kita jadi mitra internal. Namun di sisi lain juga ada ide agar kita tetap berada di luar sebagai mitra kritis jadi oposisi. Nah, ini akan memperkuat Gerindra, ini akan memperkuat sosok Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, ide-ide ini muncul dari kader, dari semua pihak. Nah, ini dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo menyampaikan pertama yang beliau lakukan bukan pilihan mitra kritis atau mitra internal. Yang dilakukan Pak Prabowo adalah mendorong gagasan. Maka Pak Prabowo mendorong yang beliau sebut sebagai politik gagasan.
Maka ketika ketemu Pak Jokowi, beliau bawa konsepsi, bawa dokumen. Dokumen itu yang kita sebut ada satu dokumen tentang dorongan besar pembangunan ekonomi, satu lagi dokumen tentang solusi meretas jalan perdamaian di Papua. Nah itu didiskusikan kepada Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menyampaikan pesan, ini loh Pak yang harus dilakukan. Konsepsi ini bisa diblended dengan visi misi Bapak. Kalau ingin digunakan silahkan, baik itu digunakan bersama dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Partai Gerindra, tidak ada masalah bagi Pak Prabowo. Emak-emak 212 ya, alumni 212 dan mungkin simpatisan yang lain, yang mungkin relawan-relawan padi dan lain segala macam, yang kemudian sudah menunggu dobrakan demi dobrakan apa yang Pak Prabowo lakukan. Namun inilah jawabannya. Bagaimana suara mereka? Mbak Balkis, kata Haji Agus Salim itu leaden is lisden, memimpin itu menderita. Banyak langkah kepemimpinan yang tidak dipahami oleh pendukung dan itu wajar karena ada gap antara realita yang dihadapi oleh pemimpin dengan realita yang dihadapi oleh yang dipimpin atau realita yang dihadapi oleh follower dengan yang patronnya. Nah, makanya kemudian Pak Prabowo juga belajar tentang leaden is lisden. Nah, maka beliau berkeyakinan langkah apapun yang akan beliau lakukan pasti ada pro kontra. Tapi kan Pak Prabowo ini sudah 20 tahun ini kan dipenuhi dengan stigma dan sakwa sangka. Dan orang banyak menuduh macam-macam dengan beliau. Stigma dan sakwa sangka apa yang ya misalnya masalah HAM, misalnya Pak Prabowo ini bla-bla kan banyak hal ya yang itu kemudian sejarah membuktikan faktanya berbeda. Nah, langkah politik yang ingin dilakukan Pak Prabowo kan walaupun hari ini belum diambil keputusan apapun, Pak Prabowo berkeyakinan satu saat nanti para pendukung, relawan pasti paham. Yang jelas beliau menyampaikan bahwasannya beliau bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena Pak Prabowo ini kan patriotik ya. Jadi kalau sudah ada nation call, nah itu beliau pasti tidak akan pernah menolak. Jadi 525 kalau saya hitung sekarang hanya PKS 50 versus 525. Kita belum tahu PAN, belum tahu yang lain, tapi paling tidak seperti itu. Kacamata Bang Daniel nih sebagai pemikir juga. Iya. Ideal nggak? Gini loh, jadi dalam kondisi gini ya memang yang harus diperkuat masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil, aktivis, betul, masyarakat sipil harus kuat. Yang kemudian ya termasuk ya partai-partai yang ada di luar. Saya pikir gini loh, dalam sistem kenegaraan kita itu sebenarnya kan tidak dikenal istilah oposisi. Parlemen itu ya tugasnya menjadi pengawas, kan tugas salah satu tugas utama parlemen jadi controlling, fungsi controlling. Bedanya adalah kalau dia berkoalisi, bedanya adalah dia berkoalisi bekerja di dalam tapi kemudian di luar. Tapi kalau sudah bicara parlemen semuanya jadi controlling. Kalau ada satu isu yang tidak bersesuaian, maka dia harus tetap kritis. Pun demikian misalnya Pak Prabowo sebutkan, misalnya kalau Gerindra di parlemen ada yang tidak bersesuaian kebijakan di dalam, ya harus tetap kritis karena fungsinya parlemen ya parle, ngomong dan ngawasin gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita ketika di dalam kemudian mematikan fungsi parlemen, mematikan fungsi controlling, dan itu yang juga tidak diinginkan oleh kita semuanya. Ada soal rilis survei juga parameter politik ya. 40,5% mayoritas publik menolak Partai Gerindra gabung ke Pak Jokowi. Ya. Itu pemilih siapa? Ini publik ya, mayoritas publik menolak Partai Gerindra gabung ke, ada 40,5%. Ya. Kita dengar, itu semuanya kita dengar kan. Sejak awal tadi saya sebutkan ya, ketika kita berdialog, Pak Prabowo mendengarkan teman-teman yang menginginkan kita masuk ke pemerintahan, juga mendengarkan mereka yang ingin kita tetap oposisi. Jadi itu semuanya didengar, dan sampai dengan detik ini kan Pak Prabowo belum memutuskan. Callingnya itu ada di Pak Jokowi. Kita tahu bahwa ada nama-nama yang beredar di publik sudah pasti. Hari Senin sudah akan jelas gitu kan? Yang jelas nggak ada saya kan. Bang Daniel, nama Pak Prabowo Subianto disebut menjadi Menteri Pertahanan. Nama Pak Edi Prabowo disebut menjadi Menteri Pertanian. Bahkan nama Bang Sandiaga Uno yang kemarin viral dengan
back to Gerindra menjadi Menteri BUMN atau Menteri Investasi? Bang Sandi secara resmi juga sudah menyampaikan beliau tidak bersedia masuk pemerintahan. Bang Sandi sudah sebutkan? Iya. Dan ini beliau sudah dipegang sebutkan. sampai Iya, dan itu disampaikan tidak berulang akan kali. menerima Iya, ataupun menawarkan beliau diri? menyampaikan akan menyerahkan kalau beliau kepada kader yang lain. Beliau tidak akan masuk kabinet, beliau akan bekerja mengurusi Partai Gerindra, mengurusin gerakan ekonomi dan koperasi. Beliau juga akan diberikan tanggung jawab untuk melakukan coaching terhadap calon-calon kepala daerah ya di 270 pilkada. Jadi beliau akan fokus di situ. Ini Bang Sandiaga Uno ya? Iya, Bang Sandi. Kalau Pak Prabowo sampai dengan detik ini juga beliau belum menyatakan apakah akan bersedia menjadi menteri atau tidak, karena tadi kuncinya ya kan kita masih antara dua itu. Oke, saya nggak mau pakai seandainya sebenarnya, tapi karena ada yang namanya ilmu probabilitas tuh, Bang Daniel. Even Ya kan? 1%. Yes, even 1%. Artinya nama Pak Prabowo sebagai Menhan dan Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Pertanian yang sudah santer di mana-mana, ini udah rahasia umum. Ada kemungkinan menjadi mitra internal pemerintah. Nama Pak Prabowo Subianto, nama Edi Prabowo. Kalau benar sampai Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, apa yang ada di benak Pak Prabowo sebenarnya kalau menurut Bang Daniel nih? Apakah jabatan ini kita lihat jutaan ya, puluhan juta pemilihnya Pak Prabowo waktu itu. Melihat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi itu seperti apa? Pertama begini ya, Pak Prabowo belum tahu apakah kemudian beliau ditawarkan atau tidak terkait dengan itu. Tapi saya juga belum dapat jawaban apakah Pak Prabowo akan menjadi Menhan atau tidak. Tapi kalau bagi saya ya itu lingkungannya Pak Prabowo memang gitu loh. Artinya pertahanan dan keamanan itu ada ekspertasinya Pak Prabowo memang. Jadi kalau saya sering sebutkan beliau ini patriotik. Ketika nation call, negara panggil, itu suka atau tidak suka, dimaki atau tidak dimaki oleh siapapun, beliau pasti akan tetap melakukan. Jadi artinya Pak Prabowo tadi lah sering kali memahami listen is listen itu ya, beliau pahami lah patriotisme itu kan sering kali harus berlaku bukan hanya untuk kepentingan orang tertentu, tapi dia kepentingannya bangsa, bukan cuma supaya dia disukai atau tidak disukai. Figur Pak Prabowo dan Gerindra di mata rakyat pasti ada yang sangat berekspektasi, tapi juga ada yang sangat kecewa. Menerima posisi itu? Pasti, itu resiko, itu externalities negatif dan positif yang harus diterima ya oleh Pak Prabowo, dan itu tadi saya sebutkan, listen is listen. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih Mbak. Kita akan temukan fakta berikutnya.